Cara memelihara ikan Red Terror Cichlid. Halo, salam satu hobi Aquatic 7. Red Terror Cichlid adalah ikan populer yang merupakan pilihan sempurna bagi penghobi berpengalaman yang mencari tambahan cantik berwarna cerah ke akuarium luasnya dengan ikan besar lain dari kategori yang sama. Dalam video ini Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang ikan yang luar biasa ini, termasuk cara merawat dan membiakannya sebelum Anda mengambil resiko dan menambahkannya ke akuarium komunitas Anda. Memperkenalkan Red Terror. Red Terror Cichlid, nama ilmiahnya Amphilophus feste, juga dikenal sebagai Harlequin Cichlid dan True Red Terror Cichlid, dan merupakan anggota dari keluarga Silkidae. Ikan berwarna-warni ini hidup di anak sungai dan sungai di Amerika Barat dan Selatan, hingga sungai Rio Esmeraldas di Ekuador, hingga cekungan Rio Tumbes di Peru. Red Terror juga muncul di Singapura, di mana mereka dianggap sebagai spesies yang invasif. Ikan ini lebih menyukai aliran air yang kuat dan cenderung mencari bagian tengah ke bawah habitat, bersembunyi di lubang dan celah di bawah tanaman di mana cabang-cabang pohon menggantung di atas air. Selain warnanya yang cerah, Red Terror dinamai demikian karena temperamennya yang sangat agresif dan kepribadiannya yang riuh. Di alam liar, ikan ini berburu di sepanjang tepi sungai, di mana mereka memangsa ikan-ikan kecil, krustase, dan serangga di antara tumbuhan sungai yang lebat tempat Cichlid suka mencari mangsa. Ini adalah ikan besar, dengan betina tumbuh dengan ukuran panjang 13 inci dan jantan mencapai panjang hingga 18 inci di penangkaran. Anda dapat mengharapkan Cichlid Red Terror untuk hidup dari 12 hingga 15 tahun. Warna. Red Terror betina berwarna merah dengan garis bergaris hitam vertikal dan bintik biru kecil berkilauan. Moncongnya berwarna orange kemerahan. Jantan memiliki tubuh berwarna hijau toska dengan sirip orange dan bintik-bintik biru di bagian ekor. Betina dalam kondisi kawin umumnya berwarna lebih cerah daripada jantan. Red Terror jantan jauh lebih besar daripada betina, dan saat mereka tumbuh warnanya cenderung memudar. Pada saat pejantan berumur 3 tahun, mereka menumbuhkan punuk nukal yang menonjol di dahinya. Red Terror remaja memiliki tubuh abu-abu dengan garis-garis lateral yang lebih gelap. Saat ikan tumbuh, warnanya berubah menjadi orange terang. Cara merawat Red Terror Cichlid. Kunci sukses saat memelihara ikan Red Terror di lingkungan akuarium adalah menciptakan kembali habitat aslinya semaksimal mungkin. Ikan ini membutuhkan parameter air yang konsisten, air bersih, dan sistem filter biologis yang matang di dalam akuarium. Red Terror Cichlid adalah ikan besar dan agresif yang membutuhkan banyak ruang di dalam akuarium serta teman seakuarium yang sesuai untuk memastikan tampilan yang damai dan harmonis. Ukuran akuarium. Red Terror membutuhkan akuarium besar setidaknya 180 galon atau 681 liter untuk menyediakan banyak ruang berenang. Akuarium yang luas juga membantu mengurangi agresi di antara sesama penghuni. Akuarium harus memiliki desain yang panjang dan bukan tinggi agar ada banyak ruang untuk berenang.
Dekorasi akuarium. Habitat yang sempurna untuk spesimen Vestae adalah substrat pasir, kerikil kecil atau kerikil campuran, bersama dengan berbagai tanaman yang tertambat dengan baik, gua berbatu, dan kayu apung. Ikan ini adalah penggali terkenal, jadi pastikan bahwa tanaman apapun yang Anda putuskan untuk ditambahkan ke dalam aquascaping tertambat dengan sangat aman. Karena Red Terror Cichlid adalah ikan yang sangat kotor, sebaiknya Anda tidak memberi substrat yang lebih dalam dari 1/4 inci atau bahkan kurang untuk mengurangi jumlah kotoran ikan dan makanan yang tidak dimakan yang terkumpul, yang akan merusak kualitas air. Kondisi air. Spesies cichlid besar menghasilkan biolot yang tinggi di akuarium, jadi Anda memerlukan filtrasi mekanis dan biologis yang kuat untuk mengatasinya. Bahkan dengan sistem yang sangat efisien, Anda tetap perlu melakukan penggantian air setiap bulan untuk mencegah penumpukan nitrat dan polutan lainnya di dalam air. Suhu air harus dijaga antara 25 dan 28 derajat Celcius. Tingkat pH harus antara 6 dan 8, dan KH antara 2 dan 10. Ikan ini sensitif terhadap fluktuasi kondisi air, jadi selalu uji kualitas air secara teratur. Toko ikan hias lokal Anda akan memiliki berbagai produk yang cocok untuk pekerjaan itu. Makanan dan nutrisi. Di lingkungan liar mereka, Red Terror Cichlid memakan krustasea kecil, ikan dan serangga yang mereka tangkap di dekat tepi sungai dan daerah anak sungai tempat mereka tinggal. Burayak ikan juga merupakan tambahan makanan yang bagus untuk Red Terror. Ikan penangkaran paling baik menjalani diet pelet cichlid berkualitas tinggi sebagai makanan pokok. Sementara Anda juga harus menambahkan bahan makanan lain, seperti cacing Hongkong, jangkrik, dan cacing tanah menyediakan variasi. Makanan lain yang cocok dan tinggi protein meliputi hati ayam dan hati sapi. Beri makan cichlid Red Terror Anda 1 atau 2 kali sehari. Tawarkan makanan yang cukup untuk bertahan selama 5 menit atau lebih. Selain itu, Anda juga dapat merangsang perilaku berburu cichlid secara alami dengan sesekali menyediakan ikan kecil dan udang hantu. Teman seakuarium. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Red Terror Cichlid tidak diragukan lagi adalah karakter yang agresif. Jika Anda ingin membuat akuarium komunitas yang terbaik adalah memasukkan ikan besar dan tangguh ke dalam campuran seperti Oscar, Lohan, Green Terror, Salvin Pleco, Managan Cichlid, Pleco biasa, dan Arowana. Namun jika Anda berencana memasukkan banyak ikan besar ke akuarium Anda, pastikan bahwa filtrasi yang memadai tersedia untuk mengatasi peningkatan biolot. Terakhir, jangan pernah memelihara sepasang Red Terror bersama dengan ikan lain. Terlepas dari ukuran akuariumnya, pasangan ikan yang mau kawin akan menjadi sangat agresif terhadap teman seakuarium mereka dan akan membunuh atau menggertak mereka ke salah satu sudut kecil akuarium. Mencegah perilaku agresif. Anda dapat melakukan beberapa cara untuk mencegah agresi di antara teman seakuarium dengan memberikan Red Terror Anda area yang dapat mereka klaim sebagai wilayah mereka. Area itu akan menyediakan tempat peristirahatan yang aman bagi ikan untuk pergi ketika terancam dan melarikan diri dari teman akuarium yang terlalu perhatian. Taktik bagus lainnya adalah menampung Red Terror dengan jenis cichlid besar dan mengancam lainnya. Usahakan untuk memasukkan ikan yang bentuknya berbeda dengan Red Terror dan yang makan serta berenang secara berbeda. Jika Red Terror tidak memandang teman seakuarium sebagai kompetitor untuk sumber makanan yang sama, agresi terhadap mereka dapat dikurangi.
Jika ruang berenang di akuarium tidak mencukupi dan habitatnya terlalu penuh, spesies siklid apapun kemungkinan besar akan berkelahi. Meskipun demikian, sedikit ruang yang terlalu penuh berarti tidak ada ikan yang dapat menggertak ikan lainnya. Jadi, jika ada terlalu banyak ikan, agresi akan disebarluaskan di antara banyak ikan, yang mengarah pada semacam jalan buntu dan getaran yang relatif harmonis. Pembiakan. Red Terror Cichlid menjadi dewasa secara seksual ketika panjangnya mencapai 3 hingga 4 inci dan mulai menunjukkan perubahan warna. Spesimen betina mempertahankan tampilan Red Terror remaja. Pada saat yang sama, pejantan kehilangan batasan hitam dan secara bertahap mengembangkan tubuh hijau cerah dan cerah dengan rona merah khas di area perut dan tenggorokan. Anda harus tahu bahwa Red Terror Cichlid suka mencari jodohnya. Jadi jika Anda memelihara sekelompok ikan ini, mereka akan memilih pasangannya, seringkali tetap bersama seumur hidup. Jika Anda mencoba memasangkan 2 ikan, Anda beresiko membuat mereka berkelahi. Faktanya, bukanlah hal yang aneh bagi Red Terror betina untuk membunuh pejantan yang dia anggap lemah atau bukan pilihannya. Anda bisa menyaksikan ikan betina mengunci rahang dengan jantan. Perilaku itu memungkinkan betina untuk mengukur kekuatan jantan dan dapat membuat atau menghancurkan kemitraan jika dia memutuskan dia tidak cukup kuat untuk menjadi ayah dari keturunannya. Ingatlah bahwa Red Terror menjadi sangat agresif terhadap teman seakuarium selama berkembang biak. Jadi, Anda pasti perlu memindahkan pasangan ke akuarium pribadi sampai pemijahan selesai. Pemijahan dapat dipicu dengan menaikkan suhu air di dalam akuarium menjadi antara 26 dan 27 derajat Celcius dan mengurangi kekerasan water menjadi 7 pH. Agar pasangan indukan bisa berkembang biak, Anda harus memberi betina tempat yang cocok untuk bertelur. Panci besar terbalik atau gua berbatu biasanya sempurna. Red Terror liar menggunakan gua-gua dangkal di tepi sungai sebagai tempat berkembang biak. Jadi apapun yang sangat mirip akan mendorong pemijahan di akuarium. Betina bertelur antara 10 sampai 100 telur yang membutuhkan waktu sekitar 4 hari untuk menetas. Sementara mereka menunggu buraik muncul, orang tua membuat cekungan kecil di substrat tempat bayi akan hidup sampai mereka tumbuh cukup besar untuk bertahan hidup secara mandiri. Selama ini, saat ikan remaja tumbuh besar, induk ikan akan aktif menjaga keturunannya. Untuk mencegah anak-anak dimakan oleh penghuni lain yang lebih besar di dalam akuarium, pindahkan bayi ke akuarium pembibitan. Beri makan burayak dengan Naupli artemia secara bertahap, masukkan makanan yang lebih besar saat mereka tumbuh. Ketersediaan. Pencarian di toko ikan hias lokal Anda mungkin terbukti bermanfaat. Namun Red Terror tidak tersedia secara luas, jadi Anda mungkin perlu memesan spesimen secara online dari dealer spesialis, yang berarti Anda akan dikenakan biaya pengiriman. Harga salah satu keindahan ini. Penutup. Jika Anda penggemar siklid dengan pengalaman memelihara spesies besar dan agresif, Anda mungkin ingin menambahkan Red Terror ke koleksi Anda. Ingatlah bahwa makhluk cantik ini tidak berbaur dengan baik dengan spesies pasif dan paling cocok dengan teman seakuarium besar dan tangguh lainnya dalam keluarga terkait yang sama. Selama akuariumnya cukup besar untuk memungkinkan banyak ruang berenang.